Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Unisa dari MJ101. Di sini saya akan mereview atas kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah di era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang program makan bergizi gratis atau disebut juga dengan MBG. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program pemerintahan Prabowo Gibran yang mulai dilaksanakan bertahap 2024 hingga 2025. 1. Nama kebijakan dan era pemerintahan. Nama kebijakannya yaitu Program Makan Gizi Gratis atau disebut juga dengan MBG, dikeluarkan pada akhir tahun 2024 dan efektif bertahan 2025 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 2. Yaitu tujuan utama kebijakan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi harian anak sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Yang ketiga, mengurangi masalah stunting. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan hasil belajar siswa. Yang kelima, menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian produk pertanian dan UMKM kuliner. 3. Mekanisme program ringkas. 1. Pemerintah membagikan makanan bergizi gratis kepada siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. 2. Menu disiapkan oleh usaha lokal, UMKM, catering, kelompok ibu PKK, dan petani setempat. 3. Dana operasional disalurkan ke sekolah dan penyedia layanan makanan. 4. Berlangsung setiap hari sekolah, diuji coba bertahap pada 2025. 4. Analisis dampak dari sisi mikroekonomi. A. Dampak pada individu, siswa, dan keluarga. 1. Peningkatan human kapital, asupan gizi baik, meningkatkan fungsi kognitif, hasil belajar lebih baik. 2. Penurunan biaya konsumsi keluarga, orang tua menghemat pengeluaran makan harian. 3. Peningkatan kehadiran siswa, insentif positif untuk datang ke sekolah, school attendance. B. Dampak pada pasar UMKM dan produsen pangan. 1. Permintaan bahan pangan naik. Petani, peternak, dan nelayan mendapatkan permintaan stabil untuk bahan makanan bergizi. 2. UMKM catering berkembang. Banyak usaha mikro mendapatkan kontrak penyediaan makanan sekolah. 3. Distribusi pendapatan lebih merata. Pasar lokal, desa, kecamatan menikmati multiplier efek dari belanja pemerintahan. Dampak pada tenaga kerja. 1. Penciptaan lapangan kerja baru. Koki, tenaga distribusi, pengemasan makanan, jasa logistik lokal. 2. Penyerapan tenaga kerja perempuan seperti kelompok ibu PKK, kelompok masak, dan UMKM perempuan terlibat. D. Analisis efisiensi dan kesejahteraan. 1. Meningkatkan produktivitas jangka panjang, anak bergizi baik, daya pikir dan tenaga kerja masa depan lebih produktif. 2. Positive externalities, dampak menyebar ke sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal. 3. Potensi efisiensi tinggi jika distribusi tepat dan bahan pangan lokal digunakan. 5. Risiko dan kegagalan pasar yang mungkin muncul. 1. Asimetri informasi. Kualitas makanan berbeda antara penyedia satu dan yang lain. Sekolah sulit mengecek setiap hari. 2. Moral hazard penyedia makanan. Penyedia bisa mengurangi kualitas bahan demi keuntungan lebih. Misal, porsi kecil bahan murah. 3. Risiko korupsi atau penyalahgunaan dana. Potensi markup harga bahan makanan atau ketidaksesuaian laporan. 4. Ketergantungan program. Keluarga bisa terlalu mengandalkan program sehingga kurang mempersiapkan nutrisi dari rumah. 5. Logistik dan pemerataan. Daerah terpencil mungkin kesulitan bahan baku atau penyedia yang memenuhi standar. 6. Rekomendasi kebijakan. Solusi mikroekonomi. A. Standarisasi kualitas menyusun standar menu minimum protein, kalori, vitamin. Pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kesehatan. B. Insentif berbasis kinerja penyedia makanan berkualitas tinggi.
diberi kontrak lebih lama, pengawasan rutin plus laporan transparan. C. Digitalisasi, pengawasan aplikasi, cek menu harian, foto makanan, laporan sekolah, mengurangi moral hazard. D. Pemberdayaan UMKM, lokal, prioritas bahan pangan lokal untuk memutar ekonomi desa, pelatihan manajemen dapur dan higienis. E. Kemitraan dengan petani kontrak jangka panjang antara sekolah dan kelompok tani, harga stabil, kualitas terjaga. Jadi kesimpulannya, program makan bergizi gratis MBG adalah kebijakan mikro baru di era pemerintahan Prabowo Gibran yang bertujuan meningkatkan gizi, pendidikan, dan daya saing SDM Indonesia. Dari sisi mikroekonomi, kebijakan ini memberikan banyak manfaat, peningkatan human capital, penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi lokal, dan peningkatan produktivitas jangka panjang. Namun, perlu pengawasan distribusi, standarisasi, kualitas, dan sistem insentif agar manfaat kebijakan maksimal serta bebas dari inefisiensi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.